Masa bisa kan cuma Hmm, buta huruf, masa bisa menyembuhkan yang buta, sedangkan dia buta huruf. nggak ada hubungannya mukjizat dengan buta huruf. Bang, kalau buta huruf itu wajar. Kan Nabi Muhammad nggak ada tulisannya. Itu wajar kalau buta huruf. Ya coba di kitab Anda, Yohanes itu buta huruf. Kok ada tulisannya? Baru tertulis di situ. Yohanes penulis kitab Kristen yang namanya Yohanes itu buta huruf itu Yohanes. Kok ada surat Yohanes? Muhammad itu kan buta huruf. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan orang buta? Dengan nada mengejek, seorang pria Kristen melontarkan pernyataan kepada Ustadz Yusuf. Ia merasa telah menemukan celah untuk merendahkan Nabi Muhammad di hadapan banyak orang. Namun ia sama sekali tidak menyangka apa yang akan terjadi berikutnya. Ustadz Yusuf PI memberikan jawaban yang benar-benar di luar dugaan. Dalam sekejap, logika yang dipakai pria Kristen ini berbalik menghantam dirinya sendiri. Wajahnya berubah, dan ia pun hanya bisa terdiam mendengar penjelasan yang disampaikan. Seperti apakah jawaban Ustadz Yusuf PI sehingga membuat pria ini kehabisan kata-kata? Dialog kali ini menarik untuk disimak sampai selesai. Dari Kristen? Bang, Kristen bang. Open cam dulu bang. Kita ngobrol aja nih. Iya. Oh gelap. Di mana itu bang? Gelap. Aku lagi di apa nih? Di pengungsian. Oh, pengungsian. Oke oke oke. Anda mau nanya atau mau ditanya? Mau nanya bang. Silakan. Cuma nanya kuasa si Muhammadnya. Kuasa si Kuasa Nabi Muhammad. Iya. Oh, baik. Kuasa Nabi Muhammad memasukkan seluruh umat Islam ke dalam surga. Tuh, kuasanya. Terus juga kuasanya juga ya menyembuhkan buta. Menyembuhkan orang buta. Terus banyak lagi. Wah, banyak ribuan. Masa bisa kan cuma buta huruf, masa bisa menyembuhkan yang buta, sedangkan dia buta huruf. Nggak ada hubungannya mukjizat dengan buta huruf. Bang, kalau buta huruf itu wajar. Kan Nabi Muhammad nggak ada tulisannya. Itu wajar kalau buta huruf. Ya coba di kitab Anda, Yohanes itu buta huruf. Kok ada tulisannya? Baru tertulis di situ. Yohanes penulis kitab Kristen yang namanya Yohanes itu buta huruf itu Yohanes. Kok ada surat Yohanes di kitab Kristen? Kenapa? Yohanes itu buta huruf. Iya, soalnya si Muhammad itu bukan panutan dia. Masa? Jadi kalau Nabi Muhammad udah saya jawab. Nabi Muhammad itu wajar. Dia tidak ada menulis. Kalau buta huruf ya wajar. Nggak ada tulisannya juga. Ini buta huruf bisa menulis di kitab Kristen. Macam mana itu? Katanya buta huruf berarti tulisan kitab Kristen tuh ngibul semua gitu Yohanes tuh. Memang betulnya si Muhammad buta huruf. Hmm? Kan? Betulnya si Muhammad buta huruf kan? Betulnya kan? Lah, kan saya udah jawab tuh. Silakan coba dijawab. Gimana tuh Yohanes buta huruf? Kok ada tulisannya Yohanes dan surat Yohanes? Tuh macam mana dia tulis surat padahal buta huruf? Si Yohanes tuh di kitab kau itu, dia kan buta huruf itu. Bukan. Gimana dia menulis surat? Mas Yohanes pintar itu bang, pintar itu. Mana dalilnya? Kau ini. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Baik, nih ya. Kau baca ya kitab kau. Ya, nih. Bukankah di Kisah Para Rasul 4 nomor 13 disebutkan Petrus dan Yohanes buta huruf? Nih, walaupun seandainya arti kata agramatos ya dalam Kisah Para Rasul buta huruf. Jadi Petrus dengan Yohanes tuh buta huruf. Tiba-tiba ada surat Yohanes nih. Yohanes. Surat Yohanes, dari mana Yohanes nulis? Terus ada surat Petrus. Ya, Petrus. Tuh, Petrus. Ada kan suratnya? Petrus nih, Petrus 1 pasal 1 contohnya. Kan gitu. Tuh, surat Petrus salam. Petrus nulis surat padahal orangnya buta huruf. Jadi siapa? Jadi siapa yang nulis surat Yohanes, surat Petrus, kibul-kibulan pendeta kalian atau kayak gimana ini? Kok bisa mereka menulis padahal buta huruf? Ayo. Itu karangan itu bang, karangan siapa itu? Oh karangan, bukan tulisan Yohanes sama Petrus, karangan ini. Iya karang. Aduh bang. Jadi ngapain nanya? Maksud saya ngapain nanya Nabi Muhammad? Sedangkan penulis kitab kau itu buta huruf. Soalnya bang, banyak yang bilang Tuhan kalian si Muhammad soalnya. Padahal Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Apa mujizat si Muhammad bang? Apalah. Ya kan kayak gitu. Bentar bang, saya nggak ketemu. Apakah cuma karangan gini?
Jawabannya cuma karangan gitu. Yohanes tuh sama Petrus tuh karangan gitu. Karangan pendeta kalian gitu. Atau karangan tukang tulisnya nih. Tukang apa ini? Iya, pendeta Kok ada? bukan Tuhan itu, Bang. Beda jauh itu pendeta sama Yesus. Soalnya ini kan masalah misi Tuhan ini. Oh, jadi iman kalian ini berasal dari karangan gitu. Bukan. Itu karang-karang. Kitabnya kan dari karangan. Waktu itu. Mana ada tulisan buta huruf di Alkitab? Makanya saya tanya sama Anda, saya pun bingung. Petrus dan Yohanes itu buta huruf. Kok tiba-tiba ada surat Petrus, surat Yohanes? Siapa tukang tulis? Padahal mereka buta huruf. Murid Yesus kan nggak ada buta huruf, pintar-pintar itu semua. Punya mujizat itu semua. Punya mukjizat. Ini saya kasih lagi ayatnya. Nih, saya bukakan aja ya sama kau nih. Bentar ya. Nih. Bentar. Nih ya. Nih. Kalau kamu lihat ya, Kisah Para Rasul 4 di kitab kau ya. Jadi Yohanes dan Petrus ini tidak terpelajar. Tidak terpelajar nih, saya bukakan aja di kitab Alkitab Sabda ya, nih. Biar kamu paham. Mana gitu. ada Alkitab Sabda, itu bahasa-bahasa dari Arab itu, Bang. Bentar. Saya bukakan buat Anda. Saya ini baik hati. Iya, aku pun baiknya, Bang. Cuma ingin Bentar ya. Bang. Makanya nih. Kita bahas sedikit. Saya agak bingung, makanya saya mau bertanya nih. Nih, bentar. Nih. Ya, kita baca dulu. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi apa yang dimaksud tidak terpelajar di sini? Ya teman-teman, ini tidak terpelajar ya. Tidak terpelajar, mari kita buka. Tidak terpelajar yang dimaksud adalah buta huruf. Gitu. Ya. Kalau nggak mau belajar, bentar. Jadi Petrus dan Yohanes ini buta huruf. Kok tiba-tiba ada tulisan Yohanes, tulisan Petrus? Itu dari mana? Coba itu dari mana? Itu karang-karangan, Bang. Karang-karangan. Yang lain, yang bermanfaat lah Bang nanya. Ngapain mikirin Nabi Muhammad kan? Penulis kitab kalian aja buta huruf mereka. Mujizat si Muhammad. Apa semenjak hidup si Muhammad? Apakah ada mujizatnya? Waduh. Kebanyakan kalau mujizat Nabi Muhammad. Biar bisa nanti bandingkan mana lebih kuasa daripada Yesus. Cuma itu Bang. Coba dulu terangkan apa mujizat yang dilakukan si Muhammad. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta. Bisa memasukkan manusia ke surga. Ayo. Tapi nggak ada dalilnya ya kan? Nggak ada itu. Ada dalilnya. Nggak ada tulis di Al-Quran itu. Kalau Yesus. Ini nih. Ada. Ini sabar ya. Ada. Nih. Kita baca aja ya dalilnya. Nabi Muhammad memasukkan ke surga kan. Nih dalilnya. Semua umatku, ini dalil ya. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Tuh. Ya, semua umatku akan masuk surga. Sekarang saya mau tanya, mana kata Yesus? Ya, si Yesus itu apa? Bisa memasukkan ke surga? Mana semua Kristenku masukkan ke surga? Kata Yesus. Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Kenapa? Kalau nggak ada, kalau nggak ada ngapain menuhankan Yesus? Kalau Yesus tidak ada memasukkan Kristen ke surga atau Katolik ke surga, ngapain dituhankan? Ya justru baik lah. Tapi kalau masalah ke surga Bang, nggak ada manusia bisa masuk ke surga. Semua manusia berdosa Bang. Iya. Semua manusia berdosa. Makanya mukjizat Nabi Muhammad memasukkan umat Islam semuanya ke surga. Tuh mukjizatnya. Umat Tuhan Yesus ke surga Bang. Kalau Yesus mana memasukkan Kristen ke surga? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada yang bisa masuk ke surga. Kristen pun nggak ada. Kalau nggak, Kristen nggak ada juga. Iya. Kristen nggak ada juga masuk ke surga. Lalu kenapa kau jadi Kristen? Cuma kalian ya Bang percaya iming-iming si Muhammad itu bisa masuk ke surga. Nggak ada itu. Yang saya tanya, kalau si Yesus itu tidak memasukkan ke surga, terus Kristen juga nggak ada, ngapain kau jadi Kristen terus menuhankan si Yesus? Justru dia penebus dosa Bang.
umat Allah. Dia aja berdosa. Hmm? Udah rela dia. Yesus aja berdosa. Udah rela dia mati di kayu salib. Bang, Yesus aja juga berdosa. Mana berdosa Tuhan Yesus? Abang Yang namanya ngambil milik orang dosa enggak? dia dosa lah. Oh, dosa. Ya, keledai orang enggak dibalikin Yesus. Kau ngarang-ngarang Lah. kau, Bang. Di mana nih? Coba kita baca. Nah, janganlah ngarang-ngarang. Covid ada di kitabmu masa Tuhan ngarang? Yesus tidak pernah mencuri itu. Segala yang ada di bumi milik Yesus itu, Bang. Nah, makanya nih ya, Yesus ambil keledai. Ya, enggak balikin keledai orang ini nih. Nih, saya kasih ayatnya di kitab kau lagi. Ya, kitab kau. Kau baca aja Matius 21 nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Apa suruhan Yesus? Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, kata Yesus, kalau kamu keciduk, kan gitu. Pencurian ini kalau keciduk, maka bilang aja Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Terus di bawahnya, nggak ada lagi Yesus ngembaliin keledai orangnya. Kalau gak balikin keledai orang, itu apa namanya coba? Itu udah miliknya itu, Bang. Mana? Segala yang isi bumi ini itu milik Yesus, itu miliknya. Ciptaannya Iya. itu semua. Tapi kan janjinya di sini ia akan segera mengembalikannya toh. Kapan mengembalikan Yesusnya? Iya, udah Ayo. dikembalikan. Nggak ada nih, sampai ke bawah nggak ada lagi dikembalikan Yesus. Nggak tahu kemana udah dibawa Yesus keledainya. Yang pengarangnya itu nggak tahu dia udah dikembalikan keledainya. Oh, pengarangnya salah. Oh, pengarangnya nggak tahu udah dikembalikan gitu. Kenapa dia tahu dikembalikan itu? Iya, macam mana pula, makanya penulisnya buta huruf sih. Iyalah buta huruf. Makanya penulisnya buta huruf, makanya mungkin lupa tulis dia si buta huruf ini. Yesus udah ngembaliin keledai, kan gitu. Tulisan hayalan itu, hayalan. Oh, hayalan ini hayalan. Hayalan saja. Iya. Itu, Bang. Haleluya. Haleluya, ya Bang ya. Iya, sering. Memang Maghrib ini. itu, Bang, tulisan itu sering kedengaran itu. Hayalan Oh. saja. Iya, hayalan makanya saya jawab haleluya. Kan gitu. Jawabannya haleluya, haluludah kan gitu. Gitu, Bang. Apa nih? Ayo. Tuduhan apa lagi Jadi, kau mau Bang, bawa ke Islam? Ada di Kristen semua masalahnya. Kenapa nggak terima kalian, Bang, dibilang Tuhan kalian Muhammad? Loh, karena Nabi Muhammad itu memang bukan Tuhan dan dia tidak mau dituhankan. Kenapa kalian puji-puji dia? Memangnya memuji menuhankan? Salah. Jembah di Gini. Kau punya istri nggak? punya, Kau puji istri kau menyembah istri kau gitu? bukan? Bukan kan? Iya, kenapa? Kalian sembah Ya itu kalau umat Islam memuji Nabi Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad. Kayak kau memuji istri kau, bukan berarti kau menyembah istri kau karena memuji istri. Gitu juga umat Islam memuji Nabi Muhammad. Bukan berarti menyembah Nabi Muhammad atau menuhankan Nabi Muhammad. Nah. Aduh, enggak waras kau, Bang. Beda itu ya. Beda itu. Beda. Memuja. Memuji dengan menuhankan beda. Iya ya. Makanya pemikiran orang yang haleluya memuji menuhankan katanya. Itu tuh raja halu itu, haleluya kan gitu. Gitu, Bang. Iya, Bang. Ada lagi? Tapi selama ini cuma itu yang kalian puji-puji terus. Padahal si Muhammad Ya, iya. dia di liang kubur. Kalian Namanya memuji kan bukan menuhankan. Tadi udah dijawab. Ayo. Garuk-garuk kan kau kepala kau. Halu dah. Pelajari dulu bahasa. Yang mana memuji, yang mana menuhankan, beda. Kosakata dasarnya aja beda. Ini banyak temanku Muslim, Bang. Istriku aja Islam, dari Islam. Nah, tapi cuma tahu-tahu baca-baca Al-Quran, tapi artinya nggak tahu dia. Kayak mana itu? Ya mending Bang baca Quran nggak tahu artinya. Ini sudah dibaca bahasa Indonesia nggak ngerti pula. Masih mending itu kalaunya bahasa Arab dibaca nggak tahu artinya, wajar. Ini yang sudah bahasa Indonesia dibaca nggak ngerti pula sudah dibaca. Gitu ya. Aduh, apaan itu? Sudah bahasa Indonesia dibaca nggak ngerti pula yang dibacanya apa.
Bayangkan kayak gitu. Itulah dibilang tungkuriung, iya bang, tungkuriung. Iya, tungkuriung itu memang. Tungkuriung itu bang. Iya banyak memang Susah, Bang. Muslim kayak gitu. Oh. Sosok Aduh, bahasa Arab. aduh. Iya, apa artinya itu kubilang kan? Nggak tahu dia. Masih mending bang itu bahasa. Bang saya udah bilang masih mending itu bahasa Arab. Orang nggak tahu artinya kalau dibaca wajar. Ini bahasa Indonesia. Udah dibacanya kagak ngerti pula apa maksudnya. Jadi bahasa apa lagi? Bahasa hewan, bahasa planet gitu biar ngerti. Udah bahasa Indonesia, ya Bible tuh bahasa Indonesia, udah. Nggak ngerti Kristen isi kitabnya. Bayangkan kayak gitu. Kata Yesus ya Tuhan Allah, sembahlah Tuhan Allah. Yesusnya yang disembah. Iya, harus Bayangkan, udah bahasa Indonesia. Kenapa Masih nggak ngerti. diterjemahkan bahasa Arab itu bahasa Indonesia bang, biar cepat ngerti. Oh ada juga bang, diterjemahkan juga Al-Quran itu ke bahasa Indonesia. Semua udah ngerti. Ini tuh bahasa Indonesianya tuh. Samping, tuh. Biar enggak apa, itu perdebatan kita sekarang. Masa kalian cuma bahasa-bahasa Arab udah masuk surga. Udah diterjemahkan bahasa Indonesia. Iya. Yang kagak jelas tuh bahasa Yunaninya kagak ada, cuma ada terjemahannya. Diterjemahin bahasa Indonesia, dibaca kagak ngerti pula yang dibacanya. Iyalah, Makanya itu umat haluluya itu bang. iya kasihan. Umat halu. Kasihan warga-warga apa itu yang kecil-kecil nggak tahu bahasa Arab itu, kasihan cuma baca-baca aja bahasa Arab kan. Gitu. Tapi Daripada ngasihani yang kecil-kecil bang, lebih baik ngasihani Kristen, ngasihani diri abang. Coba abang baca kitab abang, gak bakal ngerti abang apa isinya. Padahal udah bahasa Indonesia loh itu bang. Iyalah bahasa Indonesia itu dah. Oh, iya udah bahasa Indonesia. Udah Nggak tahu. ngerti juga Kristen isi kitabnya. Ya, Padahal udah bahasa Indonesia, Kristen nggak ngerti juga bahasa kitabnya. masa yang dikerjakan nggak tahu artinya, itu kan sama dengan mubazir itu, mubazir. Lebih baik bang, abang kan baca Amsal 7 kayak gitu, ya skill 23 atau kan kitab abang dibaca lah. Wal, Kenapa nggak mau baca? mau ngajar? Ini mari kita baca kitab abang dikit nih ya. Ya, coba dulu. Abang yang baca lah. Nih saya gedein. Baca. Marilah kita memusnahkan berakhir hingga pagi hari dan Iya. sama-sama menikmati asmara. Iya. Lanjut. Apa ini lagu ini bang? Kitab kau lah, kok lagu? Lagu dulu. Kitab kau ini kok lagu sih? Lanjut nih. Karena suamiku dan di rumah. Tidak di rumah. Oh, apa itu? Ia sedang dalam perjalanan jauh. Wah, itu kita. Satu lagi bang. Ini bagus juga nih bang. Kitab kau juga nih isinya. Ya, kita baca sedikit. Nih, ya. Alkitab apa itu bang? Masa ada sayur Nih. kitab? Nih ya skill 23 Alkitab kau. Nih, saya gedein. Mereka Baca dulu. bersandal di masjid. Apa itu? Wah, Oh, masjid. Mesir bukan masjid. Lanjut. Mereka bersandal pada masa mudanya. Masa mudanya di sana susunya di jama-jama. Masa apa itu bang? Kamu Lah ini kita. isi Al-Quran ini. Ini kita kau isinya. Ini apa nih Alkitab ya? Al-Quran diterjemahkan ini. Biasanya dia Ini Alkitab kan nih? Begitu. Hadis. Ini Alkitab kan? Ada mentok-mentoknya. Aduh. Abang, Ini Alkitab betul nggak? prank aku ya. Ini makanya nih kita baca Alkitab ya. Oke? Mari kita baca dah. Kau kagak percaya. Nih, saya bukakan dari sini nih. Ya. Mana nih ya Hezkiel. Al-Quran Bentar. kau terjemahkan itu bang. Terjemahan Al-Quran itu. Gak ada di Alkitab tertulis kayak gitu bang. Kau makanya baca kitab kau. Biasanya di Al-Quran Iya. tertulis itu ada montok-montok. Nggak ada di Al-Quran. Banyak di kitab kau yang kayak gitu, yang montok-montok. Aduh, gak ada itu bang montok-montok di situ. Makanya nih ya, saya bukakan buat kau, khusus buat kau kan gitu. Ulangan. Ya ulangan. Nih. Coba. Saya bukakan buat kau. Dua raja-raja. Kan gitu. Esther. Ini banyak nih Mazmur. Kan gitu. Ya Hezkiel, ya Yeremia. Dari mana dapat? Nih. Dari mana? Dari kitab kau. Makanya nih baca. Dari mana kau itu bang?
Siapa yang terjemahin? Pendeta kau lah yang terjemahin, kok saya. Nih. Mana ada Baca. sandal di situ, sandal. Nih. Ini kan Alkitab kau ya, ini Alkitab kau. Nah. Iya. Alkitab. Nah, ya. Nah, mari baca. Kecil kali hurufnya. Nggak bisa lagi aku, Bang. Nih, mereka melacur di Mesir. Mereka melacur pada masa mudanya. Mana? Di sana. Tak Mesir. Ini kitab kau. Kau bacalah. Nih, Yehezkiel 22 nih. Nanti kau buka Alkitab kau di rumah ya. Tuh, di sana susunya dijamah-jamah kata kitab kau. Mana ada Oh. bidadari di situ? Di sana buah dadanya diremas-remas kata kitab kau. Dada keperawanannya dipegang-pegang. Ah, tuh. Ini kitab suci atau kitab porno sih? Alkitab ini. Itu namanya itu dirubah itu. Aduh. Al-Quran kiannya itu, Al-Quran di Iya, salah. baru. Bukan Al-Quran itu. Kau salahkan pendeta kau lah yang tulis. Makanya saya bilang, udah dibilang penulis kitab kau ini buta huruf. Nah, gini jadinya tulisannya. Iya, buta huruf memang mengarang itu. Iya, makanya sudah tahu buta huruf penulis kitab kau malah disuruh nulis kitab. Palsu, Bang. Tidak palsu itu. Nah, makanya palsu, kitab kau palsu. Mana ada yang asli kitab kau? Oh, dasar. Ada lagi bang? Cuma satu lagi, Bang. Apa lagi? Ini kau Kristen terakhir bang. Habis ini saya off. Ya, cuma Sampai itu. saya. Kenapa kalian salah mengerti arti sunat itu, Bang? Kenapa kalian nolak kalian potong sunat? Padahal kami sunat itu adalah itu perjanjian artinya itu, sumpah, sunat. Bentar. Kau nanya masalah sunat. Kau udah sunat belum? Istriku Udah sunat belum? Istriku sunat. Kaunya yang kutanya kau. Tidak. Keluarga aku nggak disunat. Kalian kan mengertikan sunat itu. Kalau kau nggak sunat ya belum dipotong. Nonot kau tuh ngapain? Kau tanya sunat. Iya, Bang. Justru heran aku, Bang. Yang nanya sunat itu yang udah sunat. Kalau yang belum sunat potong dulu. Saya ada nih gerinda di sini, gerinda potong ada. Di Kenapa sini kau kalian gratis. kurangi ciptaan Tuhan itu? Itu soalnya. Kenapa kalian kurangi ciptaan Tuhan? Udah dikasih helmnya. Gini, kau nggak usah heran sama umat Islam. Nonot Tuhan kau aja dikurangin juga. Mana ada sunat Yesus? Lah, Yesus itu disunat, nonotnya juga dihilangin itu. Itu kerjakan itu, Bang, kerjakan. Kau nggak tahu Tuhan kau nonotnya disunat, nggak tahu kau? Enggak. Hah? Tahu. Makanya kau nggak perlu nanya lagi, Tuhan kau aja nonotnya disunat juga. Macam mana pula kau? Arti sunat tahu, Bang? Arti sunat. Kan sunat kayak Yesus tuh ya, nonotnya dihilangin, dipotong. Bukan, itu. Lah berarti Yesus salah. Kalian potong nonot. Salah Yesus, nonotnya dipotong, Yesus tuh salah gitu. Jadi nggak enak dikurangi itu, Bang. Makanya kagak usah umat Islam, Tuhan kau aja nonotnya dikurangi. Padahal Macam mana pulang, Bang? Padahal nggak ada tertulis itu di Al-Quran harus disunat, Bang. Lah, Yesus Tuhan kau siapa yang nyuruh sunat? Nggak ada. Makanya ngapain dia dipotong nonotnya? Nggak ada dipotong itu. Kau nggak baca Tuhan kau nonotnya dipotong? Ada. Makanya bingung kalian memperjemahkan arti sunat itu, nggak tahu kalian, Bang. Kalian potong nonot. Nih, Tuhan kau nonotnya dipotong nih. Ya, nih. Nih. Mana ada tertulis sunat. Nih, coba lihat nonotnya Tuhan kalian dipotong. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yesus nonotnya dipotong. Arti sunat itu salah mengerti kalian, Bang. Sunat itu bukan nonot dipotong, Bang. Itu sumpah itu arti sunat. Perjanjian itu artinya. Udah, saya tanya kau dulu, kenapa Tuhan kau nonotnya dipotong? Nggak ada. Kenapa Tuhan kau disunat? Nggak ada di sunat itu, Bang. Kalian yang salah. Inilah Tuhan kau ini ya. Kalian baca dulu itu, kenapa? Itu. Kalian potong. Kalian salah. Daripada kau nanya umat Islam kenapa nonotnya dipotong, tanya Tuhan kau lah kenapa Tuhan kau nonotnya dipotong. Itu. Ngapain nanya Islam? Nanya Yesus lah kenapa Yesus nonotnya dipotong. Gitu. Bukan sunat potong nonot itu, Bang. Artinya sunat itu. Bukan. Arti sunat bukan nonot dipotong, Bang. Apa pula? Arti sunat perjanjian itu, Bang. Sunat disumpahkan kayak gitu artinya. Kalian kan kau kau berarti Yesus salah gitu nonotnya dipotong ini. Kalian yang salah, Bang. Potong nonot. Yesus aja nonotnya dipotong macam mana?
Iya, pengertian sunat itu, Bang. Kacau kau. Aduh. Daripada kau nanya Islam, di tempat kau, ya Tuhan kau aja nonot dipotong, tanya Tuhan kau dulu lah. Ngapain nanya umat Islam? Makanya kasihan, Bang. Hmm. Kalau apa nanti kan razia kena tilang terus lah kalian nanti. Udahlah, itu aja. Lebih baik kau mikirkan di kitab kau. Ini pikirin tadi, kenapa kitabku ada, padahal Yohanes sama Petrus, kan dia buta huruf. Kan gitu. Ada kalau begitu. Terus tadi kenapa di kitab kau tadi ada susunya di jamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Pikirlah itu. Terus kenapa Tuhan kau nonotnya dipotong? Pikirin itu, ngapain mikirin umat Islam? Adapun kesimpulan dari dialog kali ini adalah setiap ejekan ataupun tuduhan yang dilontarkan oleh pria Kristen tersebut justru berhasil dipatahkan oleh Ustadz Yusuf satu persatu. Mulai dari tuduhan tentang Nabi Muhammad yang ummi, hingga sindiran tentang umat Islam yang hanya bisa membaca Al-Quran tanpa memahami artinya. Semuanya dijawab dengan logika yang sederhana, tajam tapi mengena. Bahkan ketika pria tersebut terus mencari celah dengan berbagai argumen yang baru, Ustadz Yusuf PI tetap mampu menjawab dengan tenang dan berbalik menghantam dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya kehabisan kata-kata dan ia memilih pamit untuk undur diri. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari dialog kali ini adalah jangan pernah merasa cukup hanya dengan berstatus sebagai seorang muslim. Luangkanlah waktu Anda untuk mempelajari Al-Quran, memahami akidah, dan mengenal Nabi Muhammad lebih dalam. Karena dengan ilmu yang benar, akidah yang kokoh, kita tidak akan mudah goyah dengan berbagai ejekan dan tuduhan. Dan kita pun mampu menjelaskan ajaran Islam ketika ada yang bertanya atau mengejek seperti yang dilakukan oleh pria Kristen ini.